Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang pimpin ya. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dampak perilaku negatif dan pemulihan kerusakan lingkungan. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apa ada yang tahu apa itu perilaku negatif? Ada yang tahu? Nah, betul. Perilaku negatif adalah perilaku yang tidak baik ya. Nah, perilaku ini juga dapat berakibat atau menimbulkan akibat yang buruk. Nah, jika manusia ini berperilaku negatif terhadap lingkungan, maka akan berakibat kerusakan lingkungan. Tadi kan kita sudah mengetahui jika manusia itu berperilaku tidak baik atau negatif terhadap lingkungan, maka akan timbullah kerusakan lingkungan. Nah, itu yang disebut dampak dari perilaku negatif, yaitu kerusakan lingkungan. Nah, apa sih Bu contohnya dari kerusakan lingkungan itu? Nah, contohnya salah satunya ada apa? Ada yang tahu? Nah, seperti kebakaran hutan, lalu pencemaran, penebangan hutan liar, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kerusakan lingkungan, yaitu kebakaran hutan. Nah, hutan terbakar bisa jadi karena perilaku negatif manusia. Nah, perilaku negatif ada yang dilakukan secara disengaja dan juga ada yang secara tidak sengaja. Nah, contoh dari perilaku disengaja adalah pembakaran hutan yang dilakukan dengan tujuan untuk membuka lahan pertanian dan juga perkebunan. Nah, mereka menganggap bahwa dengan membakar hutan tersebut akan mempercepat dan juga mengeluarkan biaya yang murah tanpa harus mereka bersusah payah untuk menebang pohon satu persatu. Nah, kemudian contoh perilaku yang tidak disengaja yaitu ketika orang membuang puntung rokok di hutan. Nah, hal ini sering dilakukan oleh para pencari hasil hutan seperti pencari kayu bakar dan lain sebagainya. Puntung rokok yang masih hidup tersebut itu akan membakar daun-daun dan ranting-ranting yang kering sehingga terjadilah kebakaran hutan. Perilaku negatif lainnya yaitu adalah pembuangan sampah secara sembarangan. Nah, mereka ini tidak membuang sampah pada tempatnya, tetapi mereka membuang sampah di pinggir jalan, yang mana seiring berjalannya waktu, sampah-sampah tersebut akan menumpuk sehingga menggunung di jalan. Nah, dari perilaku negatif pembuangan sampah secara sembarangan tersebut akan mengakibatkan berbagai macam pencemaran seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan lain sebagainya. Nah, dari dampak-dampak kerusakan lingkungan yang tadi sudah disebutkan, jika dibiarkan terlalu lama, itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita sebagai manusia. Nah, maka dari itu, kita harus melakukan pemulihan kerusakan lingkungan dan penghijauan. Keadaan lingkungan hidup itu tidak boleh mengalami kerusakan. Jika terjadi suatu kerusakan, maka harus segera ditanggulangi. Sebagai contoh seperti kebakaran hutan. Nah, jika terjadi kebakaran hutan, maka kita sebagai manusia harus membantu bergotong royong untuk memadamkan api tersebut. Nah, sehingga api itu tidak akan merembet ke permukiman warga. Nah, upaya mengatasi kebakaran hutan itu tidak hanya memadamkan apinya, tetapi juga kita harus memulihkan kondisi lingkungan hutan itu yang lebih penting, agar kondisi lingkungan tersebut bisa kembali pulih seperti sedia kala. Nah, selain di lahan hutan yang gundul, penghijauan juga dapat dilakukan di daerah pantai, di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah manfaat pemulihan kerusakan lingkungan. Tadi kan kita sudah mengetahui bahwa cara dari memulihkan kerusakan lingkungan yaitu adalah salah satunya penghijauan. Nah, dari penghijauan tersebut terdapat berbagai macam manfaat, yaitu salah satunya itu mengurangi erosi, kemudian juga dapat mencegah banjir, dapat menambah resapan air, dan juga meningkatkan kesegaran udara. Nah, apa kalian sudah mengerti tentang materi yang telah Ibu jelaskan sebelumnya?
Nah, Ibu harap kalian sudah mengerti, dan jika kalian kurang mengerti, dapat ditanyakan kepada Ibu ataupun kalian bisa mencari di sumber-sumber buku lainnya ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Silakan kalian kerjakan pada halaman 12, isi pertanyaan-pertanyaan yang ada dan kemudian nanti fotokan hasil kerja kalian dan kirimkan di grup WhatsApp kita ya. Nah, itulah penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.